Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kawan-kawan Lestarilah Indonesia dari manapun Anda semua berada. Senang sekali saat ini kita memasuki musim yang ke-14 dengan tema yang tidak kalah menarik dengan tema sebelumnya, hijaunya bakauku, bunga jalan hidupku. Nah, ini karena kita akan berbincang-bincang dengan tamu kita kali ini yang berkecimpung dan mencurahkan jiwa raganya untuk mengelola dan merawat bakau yang ada di Aceh, Jawa, Provinsi Aceh. Ini sesuatu yang luar biasa. Perjuangan tamu kita ini tidak mudah untuk bisa menunjukkan pentingnya bakau dan betapa bermanfaatnya bagi baik kehidupan sehari-hari secara ekonomi maupun untuk merawat lingkungan kita agar tetap bisa bermanfaat dan bisa memberikan kebaikan bagi masyarakat dan alam semesta. Lestarilah Indonesia adalah sebuah ruang berbincang-bincang untuk berbagi pikiran, berbagi gagasan, berbagi pengalaman berkaitan dengan pengelolaan alam dan eh, masyarakat dan juga pengelolaan planet kita dan cara kita memanfaatkannya. Saya Dwi Rahmat Muhtaman dari Terima Kasih dan juga dari Lembaga Alam Tropika Indonesia senang sekali menjadi host musim ke-14 Lestarilah Indonesia. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan Abdul Hadi, seorang aktivis yang jatuh cinta pada bakau. Nanti kita akan cari tahu ngapain berlumpur-lumpur gitu ya dan bersusah-susah untuk memelihara, merawat dan menumbuhkan bakau ini. Halo Mas Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Baik. sehat, sehat Pak Dwi. Salam Eh, hormat saya pada Pak Dwi dan tim, kemudian PKS PAIL IPB Bogor, PMI. Alhamdulillah, saya rasa judulnya sangat luar biasa dan sangat energik untuk kita bahas secara bersama-sama. Itu Pak Dwi. Apa ya, kabarnya dulu? saya senang sekali akhirnya kita bisa berkesempatan untuk berbincang-bincang secara virtual. Jadi kawan-kawan Lestarilah Indonesia, saya mengenal Mas Abdul Hadi ini ketika tim Latin mengadakan ekspedisi ke Aceh. Kemudian saya bertemu pada saat kita mengadakan workshop atau seminar ya, diskusi sosial Diskusi. forestry 2045 dan Mas Abdul Hadi hadir pada waktu itu dan saya berbincang-bincang dengan beliau dan wah rupanya pengalaman yang luar biasa ini yang diceritakan pada saya. Saya ingin Bang Hadi bisa sharing lah bagaimana cerita awalnya gitu ya sampai kok jatuh cinta pada urusan mangrove ini. Baik, saya juga bangga ini merupakan podcast pertama saya dari Pulau Jawa. Oke, jadi dari Lestari ini pada pertemuan kita juga itu saya jauh dulu, hampir 150 kilometer saya berjalan menuju Pak Dwi di saat pertemuan kita di UTU. Jadi saya juga ini sangat apa ya, kalau saya bilang ini terkuras emosi memang momen ini akan saya berbagi sharing,
awalnya memang saya Pak Dwi memang bekerja di PMI ya, PMI di bagian Hmm. penanaman mangrove dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Nah, di saat saya bekerja itu saya tidak lebih kepada mencari uang. Hmm. Artinya lebih kepada menjaga mangrove dan Ya, mencari uang nantinya. dari donatur. Ya. Nah, tahun 2015-16 saya berpikirlah, di saat donatur ini sudah pergi, siapa yang akan merawat Hmm. ini mangrove 1 juta batang? Itu awalnya, Ya. awal cerita sekali. Nah, pada suatu 1 hari juta batang itu sudah di satu sudah tempat. ditanam pada tahun 2016 di Aceh Jaya. Ada Oh, 10 desa itu. Bukan satu desa, 10 desa. ya, jadi 1 juta pohon mangrove sudah ditanam Sudah di yang sana, ada di dalam 10 desa ya. Oke. 10 desa. Nah, awalnya di 2016 saya jalan-jalan di pohon mangrove yang sudah berumur 2 tahun, 6 Hmm. tahun. Itu kan pasca tsunami. Pasca tsunami mati semua, ditanam lagi. Nah, Hmm. di saat saya duduk di hutan rawa-rawa mangrove itu, terbesik di hati saya seperti ada panggilan hati. Seperti mangrove itu memanggil, "Bapak tolong kami." Ya, ya. Karena gini loh, Pak, di Aceh Jaya itu dulunya ada pembakaran arang. Itu kan dari Hmm. mangrove. Betul, Nah, betul. Bagus sekali ya. Kayu pada mangrove untuk 2000 arang, untuk kayu arang. mangrove nomor 1. Nah, pada saat saya berjalan di 2016, semacam ada panggilan dari mangrove, "Selamatkan kami, selamatkan kami." Nah, dari situlah saya rasa hati saya lemas dan saya berpikirlah dan saya niatkanlah untuk menjadi orang yang menyelamatkan mangrove. Awalnya di 2015, 16 gitu, Pak Dwi. Kurang lebih seperti itu awal mula ya. Sehingga di tahun 2017 saya bersama masyarakat saya ajak, NGO itu nggak ada lagi, donatur nggak ada lagi, Hmm. semua ya udah pada keluar masalah penanaman mangrove. Akhirnya saya bergeraklah karena saya berpikir dinas nggak mungkin menjaga, Hmm. pemerintah juga sibuk sendiri. Jadi di Ya, ya. 2017 tepatnya 10 November 2017 saya bersama Tuhaput aparat di Desa Kampung Baru mendirikanlah sebuah lembaga yang namanya Lembaga Ekowisata Mangrove. Nah itu. Nah, sebelum ke lembaga ekowisata mangrove yang didirikan oleh Bang Hadi ini ya, eh, masa kecil Bang Hadi itu memang di desa itu atau di, Iya, jadi saya memang kecil di situ asli. ya? Ya, saya asli di situ dan saya merupakan orang yang melihat langsung tsunami terjadi di Hmm. tempat saya. Nah, jadi lahir di situ dan besar di situ dan saya memang tidak kuliah keluar, tapi saya berpikir saya harus menyelamatkan ini pohon yang saya tidak tahu saat itu besar harganya, rupanya pohon dunia. Saya nggak tahu. Jadi akhirnya saya berpikir gitu aja lah. Niat ikhlas untuk menyelamatkan mangrove dari 2017 sampai saat ini. Nah, ketika donor sudah habis tahun 2016, kemudian panggilan hati untuk mau tidak mau merawat gitu. Apa respon masyarakat di kampung Bang Hadi sendiri atau di sekitar situ atau secara umum gitu? Dulu di saat ada NGO kan ada yang bayar. Hmm. Kita ada 20 orang tim yang Hmm. bekerja. Nggak lagi, mereka nggak lagi. Saya sendiri nggak tahu kenapa mungkin panggilan jiwa, saya lanjutkan tanpa digaji. Oh ya, Tanpa kawan-kawan yang digaji, lainnya udah sibuk dengan urusannya ya? ya sudah sibuk dengan urusannya masing-masing, saya tetap melanjutkan tanpa digaji. Bisa dikatakan saat itu 2017 hampir 80% mengatakan saya orang yang gila. Nggak mungkin nih Pak Hadi menyelamatkan mangrove tanpa ada dana, Hmm. tanpa ada uang. Saya berpikir dalam sebuah hadis ada disebutkan manjada wajada. Hmm. Siapa yang yakin sungguh insya Allah dapat. Saya nggak mikir arahnya, nggak mikir ke proyek, nggak mikir apa-apa.
Yang penting mangrove jangan dipotong lagi dan jangan ada dibakar lagi. Nah, saat itulah 2017 saya berjalan, saya presentasi di kampung, di kecamatan, kemudian di kabupaten, ke dinas-dinas saya datang, saya mendirikan sebuah lembaga itu dengan gagasan itu trekking mangrove, edukasi mangrove, penangkaran buaya. Itu 2017, 2018 saya berjalan dari nol. Bahkan dicap saya orang yang ini udah gila nih anak, udah gila orang kampung kok mau nih tanpa digaji, tanpa ada apa-apa. Jadi saya yakin niat saya itu menyelamatkan mangrove. Itu yang bahkan pernah yang paling pahit saya, pimpinan selebel Bupati dulu pernah menyatakan, ngapain kamu itu ngurus-ngurus mangrove? Pohon nggak ada uang, ada buah. Jadi saya pikir saya sampaikan motivasi Bapak itu akan saya buktikan suatu saat nanti. Nah, jadi pernah saya duduk di warung, polisi bilang sama saya, gila kamu, masa menyelamatkan mangrove, buaya, menyelamatkan lingkungan tanpa ada gaji. Saya bilang, saya akan buktikan omongan Bapak itu. Nah, akhirnya berjalan terus waktu saya ada teman-teman yang mengconnecting berbagai lembaga, berbagai kampus datang belajar mangrove, kemudian menanam mangrove, kemudian mengedukasi mangrove. Saya terus melakukan bersama tim itu di Kampung Baru. Akhirnya ya 2019 dibantulah oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan saat itu untuk kantor dan boat untuk patroli mangrove. Oke, sebelum ke 2019 balik lagi, kenapa kok begitu yakin gitu ya bahwa ini adalah jalan hidupku gitu ya, ini adalah pengabdianku gitu. Apa yang begitu yakin begitu? Saya terlalu pikir panjang, yang penting tanaman ini harus diselamatkan. Nah, kalau tidak saya di depan, itu dipotong dan diambil untuk bahan bangunan. Jadi saya berpikir saat itu, kalau saya tidak jadi pionir, siapa yang jaga? Nah, akhirnya panggilan jiwa yang tidak bisa kita sebutkan bagaimana ya, panggilan jiwa memang batin. Saya berpikir inilah jalan saya di lingkungan, di bagian mangrove. Karena dulu saya pernah diajarin, dulu waktu NGO PMI Ampros itu IPB Bogor yang ngajarin, PKSPL IPB Bogor, saya udah pernah juga ya? PKSPL, udah pernah ke PKSPL dan diberikan ilmu. Akhirnya di 2000 saya pulang ke Aceh itu bersama tim saat itu, saya melanjutkan apa yang mereka berikan. Disampaikan, kalau kamu selamatkan mangrove, kamu akan jadi orang bodoh, mengatakan saya orang nggak berpikiran terlalu tinggi lah, karena kita hidup di kampung. Jadi saya jadikan motivasi aja. Nah, dan saya sampaikan, itu bakal saya wujudkan. Itu yang saya juga ada guru spiritual di pesantren. Jadi saya pernah mondok, diberikan juga, kamu tidak lagi mondok. Jadi kamu selamatkan alam, itu sama seperti kamu juga menyelamatkan dunia, ibadah. Jadi akhirnya, ya udahlah, saya pikir mangrove aja lah jalan hidupku. Jadi akhirnya, saya tegakkan hati, saya jadikan motivasi orang yang mencemooh saya lanjutkan dan saya gaskan. Gitu. Jadi, memang panggilan jiwa ya. Kalau saya bilang panggilan jiwa itu sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sulit sekali Pak Dwi menjelaskan dengan kata-kata. Kalau kita sudah mencintai itu susah ya ngomongnya bagaimana lagi gitu. Jadi dari beberapa pihak. Ya. Nah, memang awal itu memang saya pernah ada satu kantor DKP Aceh yang membuat acara. Kebetulan saya dikonekkan sama LSM lokal sini untuk datang. Saya tidak ada undangan. Jadi saya datang, mereka yang buat acara menganggap saya orang asing. Ngapain ke sini? Kami nggak undang kalian. Saya bilang, Pak, saya memang tidak diundang, tapi saya ingin memberikan lembaga kami yang baru, Pak, yang akan kami bangun ekowisata mangrove. Kan ketawa semua tuh. Apa itu ekowisata mangrove? Saya jelasin lah di forum, ini akan kita buat wisata
kejut semua orang karena saya nggak ada undangan. Bahkan mau saya tanda tangan absen nggak dikasih. Orang lain dikasih tanda tangan, dikasih amplop, kami datang tak diundang, tapi niat kami adalah memasukkan bahan kami ke DKP Aceh saat itu akhirnya Hmm. masuk. Nah, dikonekkan. Nah, pernah kami bawa lembaga kasih 5.000, 10.000, dikasih sama desa. Nah, gitu-gitulah awalnya. Kami minta sama Polres, kemudian pejabat-pejabat uang jalan untuk sosialisasi ke berbagai tempat itu. Nah, akhirnya memang saya karena binaan dari PMI Pusat dibawalah ke Jakarta di seminar nasional. Hmm. Walaupun cuma mimpi ya, saya dibilang orang yang bermimpi. Apalagi di Aceh kan ada istilah mimpi yang jadi nyata kan mimpi kencing, itu nyata. Mimpi Iya, kencing kan iya. nyata. Ya, tapi saya bilang mimpi mangrove itu juga akan nyata, walaupun belum ada apa-apa. Itu. Aduh. Di YouTube Latin maupun di Instagram Latin ID, apa yang bisa kita petik pelajaran perjalanan Bang Hadi ini? Besoknya lusa Ya. udah main sawit, itu nggak ada. Jadi kita hari ini misalnya di Aceh Jaya orang sibuk pada kelapa sawit semua. Tanya ke saya, Pak Hadi nggak nanam sawit? Nggak, saya cukup menanam mangrove saja. Nah, itu saya pikir dua hal itu saya perjalanan hidup itu motivasi yang itu bisa jadi. Jadi yang pertama tadi, apa yang pertama tadi Kang Hadi? Manjada wajada, siapa yang yakin sungguh Dan kebaikan apa yang akan diyakininya gitu ya. iya. Wajada. Kalau kita yakin maka kita bisa merealisasikan. Yang kedua adalah konsisten, Konsisten, istiqomah. istiqomah. Ya, jadi tidak kesana kemari sehingga kita punya Iya, punya kompetensi, punya iya, keahlian yang betul-betul ditekuni dari iya, A sampai Z gitu. ya. Nah, setelah 5 tahun, sekarang udah berapa yang ditanam? Sekarang karena kan pohon mangrove itu 1.000.000 kita tanam, pasti dia angka pertumbuhan dan matinya itu besar. Ada Hmm. beberapa penyebab, misalnya air yang kencang ataupun terbawa arus. Sekarang kita ada sudah hampir 1,5 juta ya yang sudah ditanam, bahkan sampai saat ini kita melakukan penanaman mangrove dari berbagai donatur LSM ataupun pihak-pihak. Karena saya sendiri sekarang lebih dikenal dengan sebutan itu Adi Mangrove, Pak, di Aceh. Mangrove Di ya. Aceh. Ya, nama saya udah hilang tuh. Dikenal dengan sebutan Adi Mangrove. Bahkan awal memang alhamdulillah saya terus mengedukasi mahasiswa sampai sekarang ada yang magang. Hmm. Bahkan sampai saat ini saya bukan sarjana lingkungan, sarjana pendidikan. Sudah 20 mahasiswa sudah selesai skripsi di mangrove, yang Hmm. magang, yang PKL, itu juga banyak. Tapi awalnya memang dicemooh, masa kamu bukan S2 jadi dosen? Nah, saya pernah sama dosen S3 loh, Pak. Nah, Hmm. kamu kok ngajar mangrove, kamu kan bukan ahlinya. Nggak apa-apa, Pak, saya bilang datang ke tempat saya, lihat, mari belajar sama-sama. Akhirnya nyerah dia. Ya, pengalaman lapangan kan lebih kaya ya. Jadi apalagi tiap hari di situ mengamati bunga, mengamati daunnya, mengamati akar macam-macam. Ya Nah, benar. hampir 1,5 juta pohon yang ditanam itu untuk berapa hektar sekarang? Karena kalau di Aceh ini berdasarkan data kan sebenarnya terbilang masih sedikit ya, Kecil. kurang dari 200 hektar yang ada di situ. Mungkin cuma ada berapa? 25.000 hektar mungkin. Iya, kalau di Aceh Jaya, kalau kita ngambil sampel Aceh, mungkin lebih dari itu. Tapi karena saya lebih kepada di Aceh Jaya saja, jadi Hmm. kurang lebih sekitar 500 hektar ada kurang lebih mangrove yang sudah kita tanam gitu. Ya, ya. Nah, kurang lebih 500 hektar yang sudah ditanam dengan 1,5 juta
pohonnya. pohon. Nah, apa dampak yang dirasakan baik oleh Bang Hadi sendiri maupun oleh masyarakat sekitar dari aktivitas pengelolaan mangrove ini, termasuk juga pengelolaan dengan Mangrove Institute? Ya, yang jelas semenjak mangrove kita sudah hidup lagi, itu habitat kepiting itu balik lagi. Dulunya udah hilang pasca tsunami. Jadi memang di tempat saya dan tempat-tempat lain ada mangrove Jaya rata-rata nelayan sungai. Jadi kembali ke bagian dari kepiting. Nah, dengan ada sekarang kebetulan kita kelola lewat lembaga ekowisata mangrove dulu yang saya kelola sudah ada trekking mangrove. Di saat itu 2019, 2020 sudah ada trekking mangrove. Kemudian trekking mangrove itu maksudnya gimana? Jadi ada jalan di hutan? Iya, ada. Ya, di Selat Point ada. Mungkin bisa dinampain ada trekking mangrove. Kemudian ada gazebo yang berhasil kita bangun di tahun 2020. Kita bawa uang dari luar, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi 2019 kita berhasil memberikan PAD kampung banyak 28 juta, 2020 38 juta. Nah, aset ekowisata sampai 2021 itu kurang lebih uang bersih 158 juta. Nah, di situ di segi pengelolaan ekowisatanya saja. Nah, di lain hal di 2020 2019 banyak masyarakat yang dapat peluang kerja menanam mangrove, merawat mangrove, membuat solviviseri tambak mangrove. Jadi sampai saat ini itu masih berkelanjutan. Nah, di 2021 saya resign mendirikanlah lembaga Aceh Jaya Mangrove Institute yang tadi disebutkan. Nah, jadi yang pasti dengan baliknya hutan mangrove kita selamatkan, saya selamatkan bersama tim, akhirnya kembali lagi alam seperti sebelum tsunami. Efeknya masyarakat ya lapangan kerja, nelayan sungai kebanyakan. Pak. Nah, jadi pengelolaan lembaga ekowisata mangrove itu sekarang sudah dialihkan ke kampung? Iya, ke desa, ke kampung. Desa. Benar. Ya, itu tahun berapa? 2021 ya? 2021. Kenapa? Apa penyebabnya dikelola desa? Tadinya kan desa pasti mencemooh ini Mbak Hadi ini ngapain ini Hadi ini kok berlumpur-lumpur. Apa Benar. idenya? Kenapa kok dengan sukarela gitu atau menyerahkan ke desa? Sebenarnya sesuatu yang saya lakukan yang tidak legal, tapi saya sampaikan itu tidak pernah saya lakukan, saya bisa dibuktikan dengan hukum. Nah, akhirnya karena mereka secara kasar kita katakan mengkudeta saya, akhirnya ya sudah diambil alih. Saya akhirnya berpikirlah mendirikan sebuah yayasan. Dan sampai saat ini mereka tidak bisa membuktikan kalau ada saya berbuat curang. Itu saya mungkin tidak mungkin pertahankan. Bahkan para donatur, kemudian tim PKS, PLIPB, kemudian PMI, semua pihak yang mendukung saya dari nol itu semua mereka dengan kampung itu sendiri. Jadi saya juga merasa kecewa, tapi saya mikirnya gini, mungkin segitulah hak saya kelola. 4 tahun saya bangun, 3 tahun saya bangun, tahun saya kelola, Allah menitipkan cuma segitu saja. Sekarang saya ikhlaskan aset saya balikkan ke desa 1,3 miliar. Itu jadi, aset itu maksudnya segala apa trekking itu masuk? Iya, trekking, boat 2 unit plus mesin semua, pancing, kantor, gazebo, menara itu kurang lebih 1,3 miliar yang awalnya diberikan dana desa itu kurang lebih 100 juta. Jadi dari 100 juta bertumbuh menjadi 1,3 miliar. Ya, nah, dari kemudian Kang Hadi mendirikan Yayasan Mangrove Institute, ya, AMI. Aceh Jaya Mangrove Institute. Aceh Jaya Mangrove Institute. Nah, itu kegiatannya apa? Itu juga
panjang ceritanya. Saya memang pasca itu tidak lagi di Lembaga Ekowisata Mangrove, saya diambil alih Pemda menjadi Ketua Karang Taruna Kabupaten Aceh Jaya sampai saat ini. Nah, Hmm, di saat suatu hari saya berpikir apa yang akan saya lakukan mengenai mangrove. Akhirnya timbullah ide untuk memberikan nama Yayasan Aceh Jaya Mangrove Institute atas arahan tim PKSPL IPB Bogor. Jadi semua donatur ya larinya ke saya semua. Saya tidak mengajak, tapi mereka sendiri yang mau hmm, ikut karena mereka tahu kalau saya tidak ya, berbuat curang. Nah, ya. saya tidak berbuat yang aneh-aneh itu. Jadi akhirnya ya sekarang kegiatan saya itu ada khusus saya buka mengenai edukasi mangrove, kemudian pembibitan rumah bibit untuk skala Aceh, Hmm. kemudian magang, praktik, baksos mahasiswa, dan KKP serta kegiatan yang bersifat belajar mangrove oleh sekolah. Itu fokus ke konsen kegiatan saya sekarang. Nah, lokasi aktivitasnya apakah sama dengan yang di ekowisata mangrove itu atau di tempat yang lain? Berdekatan. Nah, ini tujuan saya mendirikan yayasan ini supaya ekowisata itu jangan mati. Di Hmm. saat datang, saya tidak berniat buruk, tidak Ya, ada niat ya, jelek. ya. Di saat orang mahasiswa datang ke saya, anak siswa datang ke saya, selesai belajar mangrove, mereka akan jalan-jalan di trekking mangrove. Nanti orang trekking Hmm. ambil tiket secara harga yang telah ditentukan. Kalau saya belajar mangrove itu nggak ada tiket, udah pasti itu free, baik anak sekolah ataupun anak mahasiswa Hmm. ataupun berbagai LSM dan kelompok yang ada di mau belajar mangrove secara gratis kita berikan. Gitu. Jadi sebetulnya justru saling melengkapi ya. Benar, benar. Saling Awal niat, melengkapi karena ada pembibitan di situ, kemudian ada edukasinya, baru kalau setelah dari situ misalnya ada pengunjung bisa langsung main melihat bagaimana benar, tanya gitu ya. benar. Nah, Malah sekarang yayasan kita itu, saya itu ada 4 proyek besar yang sedang kita garap. hmm, Jadi trekking mangrove di Banda Aceh, di kota Aceh itu di pusat kota. Kemudian oh, di oke. Aceh Barat juga wisata Nipah yang sudah ada master plan. Ada satu lagi proyek yang besar yaitu penangkaran buaya yang rencana dekat-dekat lokasi kita itu. Jadi nasib kita itu memang saya berpikir nasib kita ya udah kalau segini ditentukan berarti ya udah balik ke pihak lain. Saya akan memikirkan sesuatu yang lebih besar lagi gitu, Pak. Betul. Jadi Jadi artinya justru dengan resign dari kawasan wisata mangrove yang diinisiasi oleh Bang Hadi tadi, artinya sebetulnya secara tidak langsung Allah memberikan tempat yang lebih luas tuh. benar, benar, Cakupannya tidak benar, hanya secuil di wilayah itu, tapi bisa lebih melebarkan lagi peran yang lebih benar, strategis gitu ya. Dan itu dilakukan benar, oleh Yayasan benar. Aceh Jaya Mangrove Institute. Benar sekali. Bahkan ide yayasan tuh aneh loh Pak. Anehnya Anehnya pas gimana tuh? waktu pas waktu subuh saya berjamaah di masjid, jamaah Pemda lah, Pemda Aceh Jaya. Pas orang ceramah di depan saya mikir sampailah suatu mukjizat kamu mendirikan sebuah yayasan aja. Subuh berjamaah, mereka Jumat pagi. Tepatnya tanggal 4 Januari 2020. Wah, jadi Allah memang menunjukkan di saat itu untuk berjalan lebih besar. Hmm. Akhirnya setelah subuh itu saya konsultasilah dengan berbagai LSM, rekan-rekan saya di Ekowisata dulu. Mereka menyatakan, Pak Hadi, yayasan kamu akan lebih besar daripada Ekowisata. Dan Allah tentukan, Allah tunjukkan hari ini, selama ini Alhamdulillah kita sudah bisa dikenal publik lah, lumayan besar. Bahkan Ekowisata Mangrove saya tidak mau menduakan, tetap saya promosikan ke berbagai. Ya, ya. Nah, sekarang kapasitas pembibitannya berapa per bulan atau per tahun atau volumenya gimana? Di tahun 2020 ini kita sudah supplier 50.000 batang di seluruh Per Aceh per bulan? per 6 bulan sekali. Nah, yang Hmm. sekarang bibit yang ready itu 50.000 batang.
Dan rencana saya mau buat lagi, sudah ada polybag, sudah standby di rumah 50.000 batang lagi. Hmm, Jadi itu akan terus kita bagikan ke pihak-pihak yang merasa perlu. Kalau bersifat kegiatan bakti sosial itu bibitnya kita free kan, free tanpa beli, ambil sendirilah di lokasi gitu, ya, Pak ya. Dwi. Ada rencana buka cabang nggak? Karena kalau misalnya sekarang ada di Aceh Jaya pembibitannya, tapi ada kebutuhan di ujung gitu ya, di Melaboh Ya, misalnya. Nah itu kan biaya transport barangnya terlalu mahal. Mungkin benar. perlu ada spot-spot di seluruh provinsi Aceh yang dikelola oleh AMI. Uh, saya sekarang memang Hmm. mencari orang mau nggak yang mau buat bibit. Misalnya di Aceh Hmm. Selatan, di Ya, ya, Selu, di mana aja yang mau saya spot, baik secara bibit ataupun secara uang. Jadi nggak bibit saja, jadi kita ya, support ya. juga di segi pendanaannya. Kebetulan saya bekerja sama dengan Yagasu, Yayasan Gajah Sumatera Aceh, itu Hmm. mempunyai dana untuk pembibitan dan penanaman. Jadi di Aceh Selatan mau, yuk saya kasih bibit, saya kasih uang untuk nanam. Nah Ya, itu sekarang. Tapi persoalannya mencari pionir-pionir untuk betul, menyelamatkan betul. sulit sekali mencari orang-orang yang mau bekerja ikhlas, tidak ada uang lah. Nah, di awal-awalnya gitu. Nah, ini yang jadi pemikiran saya juga ya dengan kawan-kawan Latin, dengan terima kasih ya, adalah bagaimana mendorong kaum muda gitu ya, Kang Hadi ya, kaum muda Iya untuk benar. bisa berpartisipasi konkret di dalam memberikan kontribusinya terhadap pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik, mangrove misalnya gitu. Jadi menurut Benar. pengamatan Bang Hadi, memang ada kesulitan keterlibatan kaum muda ya untuk bisa menjadi pionir, bagaimana? Sulit, saya katakan sulit. Aceh saja yang besar ini 10 orangnya sulit kita temui. Artinya gini, bekerja dulu tanpa ada uang, sulit. Jadi Hmm, kalau sudah memulai, ada jalan yang kita bisa bantu. Tapi memulainya ini nggak ada. mikir-mikir dulu ya. Mikir-mikir dulu, akhirnya jam berjalannya, waktu bulan terus jalan, akhirnya tahun berlalu. Jadi Hmm, hmm, ketika kita menemukan sosok yang mau, ayo kita bisa memberikan, saat ini saya bisa memberikan uang untuk awal mula kegiatan. Tapi kan sulit kita temukan orang-orang yang mau hmm. menggerakkan secara tanpa ada motivasi. Misalnya hari ini bantuan pemerintah itu kan diberikan kepada orang-orang yang sudah memulai, bukan orang yang mau Rintis, memulai. ya. Nah, nah gitu juga dengan mangrove. Kalau dia sudah memulai, kita bisa Baru lebih bantu. mudah sebetulnya. Lebih mudah. Iya, Sekarang iya. kalau minta bantuan dulu, aduh sulit juga kita bantu. Nggak yakin kita. Jadi Nah, gitu. untuk mengatasi tantangan seperti itu ya, Bang Adi ya, bagaimana peran atau pernahkah terpikirkan institut apa mangrove Yayasan Mangrove Jaya Institut ini mengadakan apa ya semacam pelatihan yang sebetulnya bukan hanya memberikan pelatihan pada aspek teknis penanaman mangrove dan pemeliharaan mangrove, tetapi juga memberikan motivasi menjadi Abdul Hadi baru gitu, yang mau Iya, berkorban pada awalnya merintis sesuatu yang baru. Ya namanya orang merintis itu kan selalu harus dengan pengorbanan kan, bukan dengan material, tapi dengan pengorbanan benar. dengan, Benar. dan keyakinan tadi dan Iya, benar. konsisten gitu. Nah, gimana Uh, menjawab tantangan itu? kebetulan saya juga bergabung dengan berbagai komunitas yang ada di Aceh. Jadi berbagai komunitas, berbagai kelompok di pesisir barat dan timur, ya kita masuk di situ. Akhirnya sampai saat ini sudah dapatlah orang-orang yang mau mengerjakan, Hmm, misalnya di Aceh Barat ada 2 orang, di Negaraya ada 1, di Blangpidi, pokoknya sudah ada yang mau termotivasi. Jadi kebetulan saya sering masuk di RRI, di media cetak, elektronik, jadi kita terus hmm, memotivasi, terus ya, memotivasi. ya, Alhamdulillah
beberapa titik sudah ada calon pionir yang kita akan ajarkan hingga dia menjadi mandiri. Jadi kita tidak melakukan ajar sistem edukasi secara pelatihan, tidak belajar secara room class, tapi langsung di Hmm. lingkungan. Ayo nanam dulu, ambil bibit, tanam. Nah itu akhirnya jadilah dia, pedulilah dia terhadap mangrove di daerahnya sendiri gitu. Ya. Alhamdulillah sudah beberapa titik, bahkan tingkat sekarang di Aceh tingkat menyelamatkan mangrove itu sudah tinggi sekali daripada harus menebang dan memusnahkan menjadikan arang. Karena lebih berpikir wisata itu menghasilkan. Hmm. Hmm. Ya, ya. Nah, berdasarkan pengalaman Bang Hadi ya, selama aktif merintis sampai mengelola hingga sekarang, dan dari awalnya pemerintah selalu ya kurang perhatian lah untuk hal-hal yang seperti itu ya. Nah, bagaimana Benar. sebenarnya peran kita sebagai warga gitu ya, untuk bisa apa ya, kayak mendobrak pemerintah gitu loh, bahwa kalau nggak mampu melakukannya sendiri gitu ya, ya Iya, beliau ada dukungan gitu ya kepada inisiator-inisiator warga, inisiator-inisiator rakyat gitu ya yang punya inisiatif. benar. Nah, Uh, pandangan Bang Hadi. Alhamdulillah kalau di Aceh sekarang ya pemerintah daerah itu sudah mulai sadar akan pentingnya menyelamatkan mangrove. Apalagi kita target jangka panjang itu kan menjual blue carbon. Jadi mereka Hmm. sudah masuk, ide itu sudah masuk. Tinggal orang-orang pelaku illegal logging lah yang perlu kita musnahkan sama-sama, baik Hmm. secara individual, secara dinas, dan secara pihak yang terkait. Dan Aceh pada umumnya untuk kategori penebangan liar mangrove itu sudah sangat kurang. Hmm. kurang. Jadi karena pemerintahan sudah besar sabar, sudah besar paham pentingnya mangrove itu diselamatkan. Saat ini ya, saat ini. Kalau Ya. di Aceh Jaya dan Pantai Barat pada umumnya ya orang itu ya bertanya ke saya. Jadi saya bilang selamatkan mangrove karena kita ke depan jangka panjangnya adalah jual karbon untuk dunia. Dan akhirnya masuk ide itu. Coba pelajari di YouTube, pelajari di berbagai media sosial. Ada nggak misalnya ada seminar di Melabu saya datang, saya sampaikan. Saya nggak Hmm. pakai slide, saya sampaikan ini loh yang ingin kita lakukan di Aceh jangka ke depan itu. Apalagi kemarin kan di G20, saya lihat di bawah tuh ke apa ke hutannya Tahuranya Bali itu. Ya, ya. Ada Blue Carbon seminarnya juga tuh. Itu motivasi besar untuk kita pelaku lokal. Gitu. Pemerintah melihat pentingnya itu menyelamatkan mangrove. Aceh sudah mulai peduli. Kalau memang tidak peduli, saya langsung turun tangan, menghubungi pihak-pihak terkait, misalnya kepolisian atau TNI untuk dilakukan pengejaran terhadap pelaku yang ingin merusak hutan mangrove tersebut. Nah, karena disinggung soal illegal logging untuk hutan mangrove, apa yang dilakukan sehingga orang-orang yang menebang hutan itu eh, sadar? Tapi kan kesadaran juga tidak ada artinya tanpa ada alternatif ekonomi yang bisa membuat mereka melihat eh, potensi yang lain gitu. Eh, Benar, apa yang dilakukan Bang Adi supaya mereka, ya kan kalau berhenti saja terus sumber dapurnya dari mana? benar. Itu jadi masalah tuh kan. Ya, di Aceh Jaya kita memotivasinya lewat menjadikan wisata. Oh, mereka jadi tour guide atau jadi apa dia? Menjadi tour guide, menjadi pekerja di situ. Jadi Oh, orang-orang yang oh ya ya memang bagus. terlibat langsung di illegal logging kita ambil alih buat dia jadi tukang jaga wisata. Kan dapat gaji itu. Dan Hmm. setiap yang masuk di saat saya di ekowisata dulu, tan masuk uang, pekan berapa, sebulan berapa saya mengupdate di media sosial ekowisata ataupun di wartawan. Jadi akhirnya orang termotivasi loh. Wisata itu besar loh dapat uang. Akhirnya beralih. Itu satu. Yang kedua, yang dulu menanam mangrove, coba sekarang cari kepiting. Kalau Oh, mau
memotong mangrove itu dapat uang per minggu katakanlah 500.000. Hmm. Kalau mencari kepiting semalam 500.000. Pola Hmm. itu ya, edukasi itu merubah. Awalnya memang saya merubah mindset dulu. Makanya saya berjalan melanjutkan mangrove itu nggak langsung tuh proposal, nggak langsung tuh uang. Merubah mindset dari level terendah sampai level tertinggi. Akhirnya pola itu berubah lah. Pola pikir masyarakat, ada kecamatan, kabupaten, provinsi, akhirnya maulah membangun itu menjadikan sebuah wisata. Dan saat ini memang orang berpikir lebih banyak uang di wisata daripada harus menebang itu mangrove sendiri. Berubah pola pikirnya di saat kita merubah mindset itu. Wah, Gitu. menarik itu ya, menarik. Jadi alternatif yang ditawarkan adalah bekerja di dalam dunia Benar, wisata benar. mangrove dan juga mendapatkan sumber daya di mangrove ya, kepiting. Ya, Kepiting memang benar. mahal itu. Jadi Mahal. kapan-kapan kalau saya dan kawan-kawan kembali lagi ke sana Siap. bisa coba-coba ini kepitingnya Bang Hadi ini. Kemarin saya berpikir Pak Dwi juga pulang Pantai Barat, jadi saya tunggu di Calang buat tes kepiting itu. Aduh. Dan kepiting itu ada musimnya nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Makanya Jadi cari kepiting kapanpun. itu, jadi pagi malam hari orang kampung itu cari kepiting. Paginya dijual dapat uang 200.000 misalnya. Setiap akhir pekan Sabtu Minggu ada orang yang mau mancing, disewa botnya sehari 200.000, malam cari kepiting. Jadi pagi dapat uang, sore malam dapat uang. Berubahlah mindsetnya. Oh, wisata itu besar loh, daripada harus nembang hancur. Nah, Iya. jadi akhirnya pendekatan seperti itulah. Kalau di lokasi kita itu memang dulu jangankan tuh bawa orang, buat boat aja nggak boleh. Kan ada sampan tradisional harus kayu. Nah, saya bilang kita buat boat, biar kalian itu tidak capek harus kayu. Dibilang warga nggak boleh ada boat di sungai. Nah, saya bilang ayo coba buat satu aja, buat tes. Ide awalnya. Akhirnya sekarang udah penuh sama boat. Karena udah mengurangi beban capek. Kalau di kayu kan capek itu. Pakai sampan tradisional. Ya, akhirnya sekarang pakai mesin. Mesin yang kayak di TV, di YouTube. Kayak Thailand tuh. Akhirnya di sungai itu udah banyak boat-boat. Jadi akhirnya sudah menjadi nelayan yang tidak tradisional lagi lah. Di pola-pola seperti itulah kita robah masyarakat pelan-pelan akhirnya masuk jadilah wisata. Itu yang ujungnya waktu Bang Hadi di sana pengunjungnya berapa tiap minggu? Setahun pertama kita dapat uang daripada tiketnya itu kurang lebih 70 juta. Itu kotor. Di tahun kedua sampai terakhir saya duduk itu hampir 60 juta dari segi tiket masuk. Kita itu bukan tiket masuk saja. Ada belajar mahasiswa dulu juga bayar. Kemudian ada bibit, kita buat, kita jual. Makanya di tahun pertama saya dapat PAD 112 juta. Tahun kedua dapat PAD-nya 250 juta. Nah, saya berpikir target tahun ketiga sebenarnya hampir 400 juta. Tapi ya sudah lah, mungkin nasib saya semua segitu. Jadi akhirnya ya tapi itu nggak dihitung ya berapa banyak kepiting yang ditangkap dan dijual oleh masyarakat, nggak ada yang hitung. Itu masyarakat yang kerja, ini khusus di pengelolaan wisata. Iya. Kalau bagian kepiting itu memang masyarakat umum yang cari, dijual. Kebetulan ada posko kuliner. Di depan ada posko kuliner sederet panjang, disitulah dijual kepiting yang malam harinya ditangkap. Jadi pagi hari ada orang yang pesan mancing, ya udah dia jalan lagi bawa bot sama orang itu, uang lagi kan di masyarakat. Iya. Dan ikan akan lebih banyak kalau banyak mangrove. Iya, ikan juga banyak, kepiting dan berbagai jenis burung, fotografer itu juga bisa dilakukan. Apakah pernah ada yang melakukan penelitian tentang sumber ekonomi mangrove yang baru? Itu menarik, Bang Adi. Jadi supaya kita tahu bahwa setelah mangrove-nya baik kembali, wah ternyata bukan hanya pendapatan datang dari ekowisata, tetapi ada dari ikan, ada dari kepiting, ada dari lain-lain lagi. Ya, ditambah lagi tentu emisi karbon ya yang benar. Nah, itu kan luar biasa kalau dikapitalisasi semua tuh. Benar. Ada pengkajian mahasiswa itu khusus mengenai kerang.
kerang dijadikan Teknologi. sumber ekonomi, kemudian buah nipah dijadikan jus, kemudian banyak sih yang dilakukan oleh mahasiswa yang menjadi rujukan di saat ini. Namun kan kalau masyarakat tuh melihat lebih kepada pasar. Kalau pasarnya yang Hmm, bagus, kepiting lah yang juaranya sampai saat ini sama ikan. Nah, sebenarnya itu memang 30% penduduk di situ memang nelayan, nelayan sungai. Jadi hmm, kalau mangrove-nya tidak diselamatkan, 5 tahun lagi mau mau cari kepiting di mana? ya, Nggak ya, ada betul, lagi. betul. Nah, secara tidak langsung itu bagian daripada kita selamatkan mangrove secara berwisata. Yang dulunya nggak boleh, Iya. karena Aceh kan syariat Islam. Nggak boleh ada wisata. Oh, Nah, kita rubahlah pola-pola teknik secara pelan-pelan kita berjalan. ya, ya. Oke, kawan-kawan yang di YouTube Latin atau di Instagram, silakan kalau ada pertanyaan, ada komentar, ada sharing pengalaman di tempat lain, eh, bisa menuliskan ya. Nah, ini dari Suci Shinto. Ya, Rumah. Dibacakan agak nggak jelas di tempat saya ini, Firman. Bagaimana pendapat Bang Hadi bisa baca kah? Nggak nampak, nggak nampak. Iya, Kalau soalnya nampak kabur nih ya, tulisannya nah, kabur. Dibacain aja siapa yang bisa bacain. di partisipasi ya. Ya, ini dari Mbak Suci Sinto, Bang Hadi, bagaimana pendapat dan antusias masyarakat terhadap pelestarian mangrove? Nah, ini pertanyaannya itu. Awalnya memang sulit ya, memberikan paham ke masyarakat sulit seperti yang saya ceritakan tadi. Pelan-pelan kita berjalan, insya Allah sekarang sudah 80% lah. Orang di Aceh Jaya ini dan Aceh sudah paham dan sudah tahu penting menyelamatkan. Awalnya memang sulit, sulit. Namun ya cara edukasi merubah mindset, merubah mindset, merubah mindset, memberikan motivasi, memberikan ilmu-ilmu mangrove, akhirnya ya berubah. Kalau kita presentasi, Aceh pada umumnya sudah 80% lah. Sudah Sadar. sudah sadar akan pentingnya menyelamatkan mangrove. Oh iya, apalagi trauma tsunami ya. Benar, kemarin waktu tsunami memang pohon mangrove itu bisa menahan air Ya, laut. Itu ya, nyata dan nampak langsung di depan mata kemarin. ya. Jadi itu pelajaran penting bagi masyarakat Benar, yang benar. pesisir ya. Nah, Maka kemudian trik Mbak Suci Sinto dia bilang juga eh, bahwa tradisi membakar atau membuat arang itu termasuk tradisi profesi yang cukup lama, cukup benar, punya benar sejarah sekali. berabad-abad barangkali ya, Ya, sehingga benar, orang apa namanya itu punya pengetahuan terhadap bagaimana mulai dari menanam, menebang dan memanfaatkannya. Nah, benar. yang ditanyakan apakah tidak ada aturan-aturan tradisional gitu ya yang mengatur bagaimana penebangan dilakukan, misalnya apa tanggung jawabnya setelah nebang dan seterusnya gitu, Bang Adi. Di Aceh memang pada umumnya itu sudah ada perdes, peraturan desa yang melindungi mangrove itu. Nah, Hmm. misalnya di lokasi kami sebelum tsunami memang dapur arang, orang membakar arang. Jadi Hmm. pasca tsunami kami mencoba merubah konsep. Saya merubah konsep dari bakar menjadi wisata. Saya lindungilah itu dengan perdes, peraturan desa. Hmm. Konsekuensinya potong satu, tanam 10. Itu konsekuensi. Nggak bayar. Jadi Kalau masih tetap kalau boleh nebang sebetulnya ya. Orang yang mau oh, ingin melanjutkan profesi buat arang silakan, nggak apa-apa ya. silahkan dengan lokasi yang kita tentukan. Jangan di lokasi yang kita bawa wisata. Oke. Nah, jadi konsepnya tebang satu, nanam 10. Ya, ya. Nah, itu di setiap desa ada sudah kita perdeskan. Jadi makanya mangrove itu lebih lestari, apalagi sekarang ditambah dengan isu karbon load-nya tidak ada lagi ditebang. Bahkan untuk izin dapur arang, saya sendiri menyatakan ke pemerintah,
jangan keluarkan izin dapur orang. Kalau itu dikeluarkan, Anda akan saya kejar karena memotong mangrove. Alhamdulillah sampai sana. Ya, ya aman itu sebetulnya ya karena ada alternatif kan yang Iya, Bang benar, Kak. bilang tadi, yang ternyata mungkin pendapatan dari arang Benar, jauh lebih kecil daripada kepiting atau benar, benar, bekerja di benar tempat sekali. wisata. Itu pasti. Kalau arang kan per minggu dia, per 15 hari sekali. Kalau kepiting Hmm, tiap malam dapat uang, tiap malam dapat uang. Kalau enggak siang mancing, ikan jual, ya, kan ya. uang lagi. Tapi orang Nah, sana cari kepiting tuh gampang atau gimana? Harus ada teknik khusus atau gimana tuh? ada perangkap tradisional. Jadi Oh, mereka perangkap menangkap ya. di perangkap Oh, ya. tradisional itu mereka gunakan, taruh umpan ya masuk kepiting ke situ. Nah, iya. Nggak susah berarti ya sebetulnya ya. Sudah ada perangkapnya tinggal Uh, ngasih umpan. mungkin Terbang yang lebih luas ke Nusantara, ya, Bang Hadi ya. hmm. Nah, menurut pengamatan Bang Hadi, apa tantangan tentang mangrove di Indonesia nih secara global Indonesia? Karena sekarang ini kan ada sekitar 3 juta hektar lebih ya hutan mangrove di Indonesia. Eh, dan sebagian hutan mangrove ini juga banyak yang terancam juga gitu. Benar. Pengamatan Kalau Bang Hadi. kalau pengamatan saya mungkin lebih lebih kepada izin. Sekarang kan pemerintah sudah punya RT RW-nya lingkungan. Hmm, hmm, Coba itu dipertahankan ya. Jangan sekarang yang paling besar tantangan kita adalah izin dikeluarkan, nelayan tradisional, pelaku sosial tradisional tergerus oleh izin yang dikeluarkan oh, izin untuk penebangan. penebangan hutan ataupun pabrik di lingkungan yang ada mangrove di Ya, ya, lokasi tersebut ya. ataupun tambak tradisional. Jadi kalau itu dilakukan skala nasional kan sekarang itu masalahnya. Kalau Hmm, itu terus berjalan maka mangrove itu akan terus uh, hilang, ditebang. Kalau skala orang itu kecil, misalnya satu orang menebang berapa lah nggak banyak. Tapi kalau skala nasional, kalau izin itu tidak dikeluarkan dan pemerintah sepertinya konsisten sekarang menjaga hutan mangrove, saya yakin ini 5 tahun ke depan akan hutan mangrove kita akan bagus gitu. Itu tantangan sih yang paling besar karena kalau misalnya seperti saya dan pionir-pionir lain yang ada di Indonesia, ada di Lombok, kemudian ada di NTB, ada di Jawa, Lampung, kemudian ada di Asahan, itu mereka rata-rata menggerak itu secara sosial. Kalau didorong oleh hukumannya, karena kontraktor Tokyo yang besar, mundur kita, karena hmm. nggak sanggup tahan. Jadi harapan kita adalah itulah pemerintah yang melindungi secara undang-undangnya itu dipertahankan. Jangan nanti lain pimpinan lain ceritanya, habis lautan mangrove. Ya, Jadinya betul, seperti itu. betul. Pandangan saya seperti itu. Ya, karena kalau dilihat dari potensi apa namanya garis pantai gitu ya, garis pantai kita ini kan terpanjang kedua di dunia. Benar. Panjangnya lebih dari 95.000 kilometer. Dan itu ya sampai sekarang hanya 3, sekian juta hektar yang ada hutan mangrove-nya. Dan memang pemerintah sedang menggalakkan untuk penanaman mangrove di beberapa tempat. Tapi harus ada kebijakan dan kebijakan yang tepat gitu ya, dan juga eksekusi konsistensi Benar. penerapan kebijakan, law Benar enforcement-nya sekali. gitu. Nah, Bang Hadi melihat law enforcement kebijakan mangrove ini yang masih lemah atau gimana? Kalau melihat di tahun 2022 dari pemerintah pusat presiden sampai Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, mereka sudah konsisten sekali Hmm. menyelamatkan hutan mangrove. Tinggal di bawahnya saja, di lokal-lokal ini para misalnya kontraktor lah, para pelaku lokal itu kalau dijalankan sesuai dengan pemerintah pusat, itu saya yakin mangrove itu akan lestari. Tapi kan pelaku-pelaku lokal nih yang membuat hancur lah mangrove itu sendiri. Misalnya sekarang yang Paname kan di lokasi mangrove itu. Yang Ya, rata-rata itu melanggar RT RW EZ pemerintahan, tapi hmm, tidak ditindak.
karena Hmm. pelakunya adalah orang besar. Nah, Hmm. kalau orang besar ya tahulah orang besar karena banyak uang akhirnya Ya itu ya. masyarakatnya minggir masyarakatnya. Betul. Tapi kalau Ya, memang ya, diterapkan secara aturan pusat, saya yakin 5 tahun lagi udah naiklah 1 juta hutan mangrove lagi yang tadi. ya, ya, betul. Oke, baik. Apakah kawan-kawan dari YouTube Latin atau Instagram Latin ada pertanyaan lagi, ada komentar? Silakan, kita tunggu kalau ada. Nah, sebelum nanti kita tutup, apa yang menjadi catatan penting ke depan, Bang Adi? Apa yang bisa diberikan sebagai motivasi utama 45. 45, 2050, 2060 gitu. Itu kan artinya sebetulnya generasi muda yang sekarang lah yang harus aktif untuk berperan untuk menentukan masa depan seperti apa 2045, Benar. 2060 tersebut. Nah, apa nasihat yang perlu kita cermati nih, Bang Adi? Silakan. Sebenarnya kalau dibilang nasihat, saya juga perlu dinasehatin nih. Yang intinya ya saya terus melakukan penyelamatan hutan mangrove dan terus mengkaderisasi, dan yang belum ada termotivasi, ayo yang muda-mudi, ayo kita selamatkan mangrove, selamatkan dunia demi anak cucu kita. Karena kita nggak tahu hidup kita itu sampai mana, dan kalau bukan sekarang kita bergerak, itu kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan tinggalkan air mata, tapi kita tinggalkan mata air Hmm. untuk anak itu saja, Pak. Berkerjalah secara Wow. ikhlas, Hmm. bekerjalah tanpa mengharap imbalan. Insya Allah kalau kita sudah ikhlas, Allah itu akan memberi rezeki dari yang hal tak terduga. Itu saja mungkin motivasi apa ya, sedikit. Yang jelas saya merasakan loh, saya merasakan dari hidup saya itu sekarang, yang dulunya bagaimana, yang Hmm. sekarangnya bagaimana, saya merasakan perubahan yang sangat luar biasa. Itu Allah berikan secara tak saya duga. Jadi jauh lebih baik karena kita ikhlas, yakin pada Benar, jalan ya, yang kita tempuh ya. ya benar. Kalau memang saya tidak ikhlas, 1,3 miliar tidak akan saya kembalikan ke desa. Tapi saya ikhlaskan. Allah Persis, memberikan persis. saya yang lebih besar lagi. Itu, Ya. itu saja mungkin sebagai wejangan pemuda-pemudi Indonesia. Mari kita selamatkan lingkungan uh, secara bersama. Oke, baik-baik. Jadi kawan-kawan sekalian, hijaunya bakauku, bunga jalan hidupku, tema Lestarilah Indonesia musim ke-14 ini, pelajaran penting yang disampaikan lewat pengalaman dan pengetahuan Bang Abdul Hadi adalah dua hal yang perlu kita renungkan gitu ya dalam melakukan atau memulai sebuah kegiatan. Kita harus yakin apa yang kita lakukan itu akan punya dampak, punya manfaat. Dari keyakinan itulah akan sukses, akan terlihat jalan terang ke depan. Yang kedua harus harus konsisten, harus istiqomah. Jadi kalau kita menekuni satu profesi, menekuni satu kegiatan terus-menerus, tentu sebetulnya kita membangun kompetensi, membangun keahlian kita atas apa yang kita tekuni itu. Jadi kalau kita fokus, konsentrasi, nah itu cepat atau lambat hasilnya bisa kita lihat. Dan itu pengalaman yang telah dialami sendiri oleh Abdul Hadi tamu kita sore ini. Jadi dua kunci itulah bisa menjadi panduan kita gitu ya, yakin dan juga istiqomah. Dan tentu keikhlasan ini juga penting karena sebuah rintisan, sekarang kan banyak startup gitu ya, rintisan kalau kita tidak ikhlas ya akan
peluang untuk tidak jadinya itu besar mungkin ya dibanding dengan kalau kita Benar-benar melakukannya dengan ikhlas, ikhlas. dengan karena kalau ikhlas kan kita apa ya merasa bebas gitu melakukannya. Ya, nggak ingat, oh ini tahun depan ada proyek, nggak ingat itu. Iya, Kerjakan aja. iya, mengalir saja, mengalir gitu. Ngalir. Oke, Benar terima benar kasih sekali. Bang Hadi, luar biasa perbincangan kita sore ini. Senang sekali bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman baik yang tentu saja perlu kita sebarkan ke banyak orang supaya menjadi inspirasi bagi kawan-kawan, bagi kita semua gitu ya untuk bisa mengambil pelajaran yang positif, mengambil inspirasi yang bisa kita terapkan di dalam kita melakukan kegiatan sehari-hari. Sekali lagi terima kasih, semoga sehat selalu dan sukses dalam menjalankan kegiatannya. Silakan, Bang Hadi. Terakhir juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Dwi, Lestarilah Indonesia, Hijaulah Mangrove, Bunga Jalanku, dan telah mengundang saya. Sudah tertunda sampai 2 kali. Latin terus berjaya, dan kita akan berjumpa di sesi berikutnya, insya Allah. Insya Allah. Terima kasih, Bang Hadi. Sama-sama. Semoga sukses dan sehat selalu ya. Amin, Demikianlah amin, amin. kawan-kawan, perbincangan kita Lestarilah Indonesia musim ke-14 dengan Bang Abdul Hadi. Kita akan berjumpa pada Lestarilah Indonesia musim ke-15 mendatang yang akan menghadirkan aktivis social forestry, dan ikuti terus YouTube channel Lembaga Alam Tropika Indonesia, diikuti terus Instagram Latin untuk mendapatkan update mengenai program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Dari saya, Wirahmat Muhtaman, dan tamu saya, Abdul Hadi, mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.